Hai, balik lagi dengan saya, Salma Azhar Fadila dengan NPM 102220113, saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning atau yang disingkat dengan ERP. Apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini, kita tonton videonya sampai selesai. Apa itu IRP? IRP atau singkatan dari Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dikirim, dibuat, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. IRP terdiri atas paket perangkat lunak komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi konsumen. Apa itu? IRP memiliki tujuan dan peranan dalam organisasi. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengkoordinasi bisnis organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, IRP merupakan perangkat lunak yang dapat dalam organisasi atau perusahaan untuk yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui perusahaan. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Yang empat adalah harmonisasi proses transaksi dan perencanaan. Komponen IRP dalam akuntansi dan manajemen. Yang pertama, dalam komponen akuntansi dan keuangan, yaitu mengelola data akuntansi dan proses keuangan dalam perusahaan dengan fungsi seperti buku besar, hutang, piutang, penganggaran, dan manajemen aset. Lalu untuk komponen IRP dalam produksi dan manajemen, yaitu sebagai bahan menangani berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan produksi seperti permintaan, penjadwalan produksi, akuntansi biaya pekerjaan, dan kontrol kualitas. Selanjutnya, komponen dalam SDM yaitu melacak informasi karyawan termasuk penggajian, tunjangan, kompensasi, penilaian kinerja, dan mengasumsikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum di berbagai yurisdiksi dan otoritas pajak. Lalu di komponen dalam dunia bisnis meliputi logistik dan prosuren, yaitu e-logistik mengelola transportasi dan penyimpanan barang, lalu prosuren pembagian dan penjualan perlengkapan dan layanan bisnis ke bisnis, yaitu B2B melalui internet. IRP ini memiliki manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang keempat, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. IRP ini memiliki manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang keempat, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan IRP ini memiliki keuntungan dan kelemahannya. Yang pertama, untuk keuntungannya yaitu ada akurat data, yang kedua ada faster decision making, yang ketiga ada standarisasi proses operasi, yang keempat ada by AR compliance, yang kelima ada seamless business operation. Lalu untuk kelemahan IRP sendiri yaitu ada terbatasnya kostumisasi dan software IRP. Yang kedua ada sistem ERP yang sangat mahal. Yang ketiga, sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis. Yang terakhir, yang keempat, ada sistem dapat terlalu kompleks. Selanjutnya ada implementasi sistem IRP. Yaitu yang pertama yaitu tergantung pada ukuran bisnisnya. Yang kedua, perusahaan membutuhkan jasa
konsultasi, kostumisasi, dan jasa pendukung. Yang ketiga ada migrasi data. Yang keempat ada mengidentifikasi data yang akan dimigrasi, lalu menentukan waktu dari migrasi data. Selanjutnya membuat template data, lalu menentukan alat untuk migrasi data, lalu memutuskan persiapan yang berkaitan dengan migrasi. Yang terakhir ada menentukan pengarsipan data. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan